Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Dahniar Astuti. Nah, kali ini kita akan membahas materi terakhir pada logika matematika, yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan dikatakan sah jika premis-premisnya benar, maka konklusinya juga benar. Nah, dalam penarikan suatu kesimpulan untuk menentukannya dapat menggunakan 3 prinsip, yaitu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Baik, kita mulai dari yang pertama, modus ponens. Nah, pada modus ponens ini premis pertama jika P maka Q, dan premis yang kedua adalah P. Maka konklusi atau kesimpulan itu adalah Q. Baik, kita lihat ke contoh soal. Tuliskan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan berikut. Yang A, premis pertama, jika 7 bilangan ganjil, maka 7 pangkat 2 bilangan ganjil. Premis yang kedua, 7 bilangan ganjil. Nah, kemudian pada soal yang B, premis pertama, jika hari hujan, maka jalanan basah. Premis yang kedua, hari hujan. Nah, untuk penyelesaiannya kita mulai dari yang A. Kita harus memisalkan pada premis pertama ini P sebagai pernyataan 7 bilangan ganjil, ya. 7 bilangan ganjil, kemudian Q itu pernyataan 7 pangkat 2 bilangan ganjil. Jadi di premis pertama ini ada 2 pernyataan. Kita misalkan P 7 bilangan ganjil dan Q 7 pangkat 2 bilangan ganjil. Nah, maka di premis pertama bisa kita tulis seperti ini. Premis pertamanya jika P maka Q. P-nya tadi ini 7 bilangan ganjil, Q-nya 7 pangkat 2 bilangan ganjil. Di premis pertama jika 7 bilangan ganjil, maka 7 pangkat 2 bilangan ganjil. Nah, premis yang kedua bisa kita tulis karena 7 bilangan ganjil, maka premis yang kedua tadi kita misalkan P, berarti premis keduanya adalah P. Kita tadi memisalkan P 7 bilangan ganjil, berarti premis yang kedua adalah P. Nah, dari premis pertama dan kedua sesuai dengan modus ponens, maka kesimpulannya adalah Q. Nah, ini notasi dari konklusi, ya. Jadi ini sama dengan konklusi atau dengan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah Q. Kalau Q tadi pernyataannya apa? 7 pangkat 2 bilangan ganjil. Maka kesimpulannya adalah 7 pangkat 2 bilangan ganjil. Jadi untuk menentukan kesimpulan dari premis pertama dan kedua, kita lihat yang kedua. Kalau keduanya P, maka kesimpulannya adalah Q, ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor B. Premis pertama, jika hari hujan, maka jalanan basah. Premis yang kedua, hari hujan. Nah, sama seperti yang tadi, di sini kita juga memisalkan pernyataan P itu adalah hari hujan. Kemudian pernyataan Q kita misalkan tadi jalanan basah. Jadi kita memisalkan P dan Q, ya. Nah, kalau sudah kita misalkan seperti ini, kita bisa menulis, ya, bisa kita tulis jika hari hujan maka jalanan basah ini, maka hari hujannya P, jalanan basah Q, berarti bisa kita tuliskan premis pertama jika P maka Q. Nih, P-nya yang ini, Q-nya ini. Jadi
premis pertama kita dapat tuliskan seperti ini. Kemudian premis yang kedua, hari hujan. Nah, hari hujan ini adalah P. Jadi premis yang kedua itu adalah P. Nah, menurut prinsip modus ponen, bahwa jika premis pertama jika P maka Q, premis yang kedua adalah P, maka kesimpulannya adalah Q, atau konklusinya adalah Q. Maka kalau Q adalah jalanan basah. Jadi kesimpulannya adalah jalanan basah. Oke. Nah, itu tadi modus ponen. Sekarang kita yang kedua yaitu modus tolen. Ya, sama seperti modus ponen. Di sini ada premis pertama, jika P maka Q, dan premis yang kedua adalah negasi Q. Maka kesimpulannya adalah atau konklusinya negasi P, ya. Kalau tadi di modus ponen itu premis yang keduanya adalah P. Konklusinya adalah Q. Kalau modus tolen di premis yang kedua adalah negasi Q. Maka kesimpulannya negasi P. Konklusi ini sama dengan kesimpulannya. Oke, kita lihat dengan contoh. Nomor 1, tuliskan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan berikut. Yang A, premis pertama, jika saya sakit, maka saya berobat ke dokter. Premis yang kedua, saya tidak sakit. Oke, soal yang B, premis yang pertama, jika 2X sama dengan 8, maka X ditambah Y kurang dari lebih dari 4. Premis yang kedua, X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk penyelesaian kita mulai dari yang A. Sama seperti tadi, kita misalkan pada premis pertama ini kita misalkan saya sakit ini sebagai pernyataan P, ya. Jadi P, saya sakit. Kemudian Q-nya adalah saya berobat ke dokter. Maka premis pertama bisa kita tuliskan seperti ini. Premis pertama, jika P maka Q. Ini ya, jika saya sakit maka saya berobat ke dokter. Kita tuliskan premis pertama, jika P maka Q. Kemudian premis yang kedua, saya tidak sakit. Berarti saya tidak sakit ini adalah negasi dari pernyataan Q. Maka premis yang kedua bisa kita tuliskan negasi Q. Nah, menurut modus tollens kesimpulannya adalah negasi P. Ini kan modus tollens nih, ada negasi Q. Berarti konklusinya adalah negasi dari P. Nah, negasi dari P, P-nya adalah saya sakit. Nah, negasinya berarti saya tidak sakit. Maka kesimpulannya adalah saya tidak sakit. Oke, sekarang kita lihat penyelesaian yang B. Yang B tadi, premis pertama, jika 2X sama dengan 8, maka X ditambah Y lebih dari 4. Premis yang kedua, X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Oke, di sini sama, kita misalkan pernyataan P itu siapa, pernyataan Q yang mana. Oke, kita misalkan sekarang yang P adalah 2X sama dengan 8. Dan Q kita misalkan X ditambah Y lebih dari 4. Maka premis pertama bisa kita tulis, ya. Premis pertama bisa kita tulis dapat itu seperti jika P maka Q. Nih ya, jika 2X sama dengan 8, maka X ditambah Y lebih dari 4. Ini sudah kita misalkan, maka premis pertama kita bisa menulisnya jika P maka Q. Premis yang kedua. Nah, sekarang kita perhatikan. Premis yang kedua ini adalah negasi dari ini. Negasi dari
Q. Q kan X tambah Y lebih dari 4. Kalau premis yang kedua, X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Berarti ini adalah negasi dari Q. Nah, kalau begitu premis kedua kita tulis negasi dari Q. Nah, aturan prinsip modus tollens tadi bahwa kalau begini, kalau di premis yang kedua adalah negasi Q, maka kesimpulan atau konklusinya, ini notasinya, notasi dari konklusi atau kesimpulan adalah negasi dari P. Nah, sekarang P tadi apa? 2X sama dengan 8. Maka negasinya, kalau pernyataan P seperti ini, negasinya adalah 2X tidak sama dengan 8. Jadi ini kesimpulannya. Nah, jadi kita sudah punya dua prinsip tadi yang sudah kita ketahui, modus ponens dan modus tollens. Ya, untuk melihat apakah dia modus ponens atau modus tollens, lihat di premis yang kedua. Oke, satu lagi prinsip untuk menarik sebuah kesimpulan dari premis-premis yaitu adalah silogisme. Nah, di silogisme, premis yang pertama, jika P maka Q. Premis yang kedua, jika Q maka R. Maka kesimpulannya atau konklusinya adalah jika P maka R. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal. Tuliskan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan berikut. Premis yang pertama, jika saya pergi ke rumah nenek, maka saya kehujanan. Premis yang kedua, jika saya kehujanan, maka saya masuk angin. Nah, penyelesaiannya sama, kita akan memisalkan bahwa P adalah pernyataan saya pergi ke rumah nenek, ya. Kemudian Q adalah pernyataan saya kehujanan. Dan R adalah pernyataan saya masuk angin. Nah, dari pemisalan ini bisa kita tuliskan premis pertama itu adalah jika P maka Q. Nih, jika saya pergi ke rumah nenek itu adalah P, maka saya kehujanan adalah Q. Berarti premis pertama bisa kita tuliskan jika P maka Q. Nah, sekarang premis yang kedua, jika saya kehujanan adalah Q, maka saya masuk angin. Saya masuk angin adalah R, maka premis yang kedua adalah jika Q maka R. Nah, dari sini terlihat premis yang keduanya, jika Q maka R, berarti ini silogisme. Maka konklusinya atau kesimpulannya adalah jika P maka R. Berarti kalau jika P maka R, P-nya mana? Oh, ini. Jika saya pergi ke rumah nenek, maka saya R masuk angin. Jadi ini kesimpulannya. Jika saya pergi ke rumah nenek, maka saya masuk angin. Nah, dari tiga prinsip ini, modus ponens, modus tollens, dan silogisme, untuk mengetahuinya kita lihat di premis yang kedua. Kalau di premis yang kedua adalah P, di premis yang kedua P, maka kesimpulannya adalah Q. Kalau di premis keduanya adalah negasi dari Q, maka kesimpulannya adalah negasi P, yaitu modus tollens. Nah, kalau silogisme, premis yang kedua Q, jika Q maka R, berarti kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, ini silogisme. Jadi untuk mengingatnya, kalian lihat di premis yang kedua, baik modus ponens, modus tollens maupun silogisme, dia hanya bedanya di premis kedua ketentuannya. Oke, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua sukses. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.